yang dimana program ini juga melibatkan kurang lebih 40 sampai 50-an mahasiswa gitu ya, yang terlibat langsung untuk program ini, dan juga beberapa rekan dosen ya kan. Ini kita memang niatkan untuk kemajuan daripada kampus kita. Baik, kembali ke materi pada pada pagi hari ini. Pada hari ini saya selalu merasa pagi aja ini, soalnya masih panas ini, masih panas gitu. Nah, jadi sebelum kita ke materi, kita pretest sebelumnya sudah disiapkan ya kertas sama alat tulisnya. Kalau masih ada yang belum punya alat tulis, bisa nanti pinjam ya. Sudah semua ya. Sudah. Oke, siap. Ya. Oke, kita ada tes ya. Tes ya, yang silakan ditulis soalnya. Nah, ini berangkat dari latar belakang adalah jumlah timbunan sampah yang semakin hari semakin tidak terkendali, yang diikuti oleh jumlah makhluk hidup ya, terutama manusia sebagai produsen daripada sampah itu sendiri ya, seperti yang disampaikan oleh Direktur Bintang Sejahtera tadi, bahwa selama manusia ini masih hidup, jadi permasalahan sampah, timbunan sampah itu ketika tidak dikelola dengan baik, maka akan tetap menjadi suatu permasalahan. Nah, padahal itu sebenarnya bukan suatu permasalahan, itu sebenarnya peluang bagi kita ya. Nah, jadi di sini adalah tergantung mindset kita. Ya, mindset kita terutama apalagi sekarang sebagai mahasiswa, bagaimana yang permasalahan itu bisa diubah menjadi peluang ya. Permasalahan yang ada itu bisa kita lihat, bisa kita ubah menjadi suatu peluang. Itu namanya mindset, pola pikir. Nah, jadi fungsi dasar sebenarnya kenapa kita berkuliah, kenapa kita duduk di bangku kuliah ini bertahun-tahun, itu adalah merubah pola pikir, merubah mindset ya. Cina, Amerika, Jepang, Korea itu datang semua produk-produknya di sini, kita sebagai pemakai. Karena apa? Karena mindset kita selama ini jumlah penduduk itu adalah masalah ya. Nah, jadi ketika mindset kita sudah berubah, sekarang ini pusat mode terbesar di Asia itu adalah Indonesia ya, bahkan di dunia mode syar'i ya. Sebenarnya peluang bagi kita untuk bagaimana mengembangkan fashion syar'i itu kita harus kuasai. Bukan kebijakan pengadaan tongisasi, misalnya jadi dikasih tong gitu di masing-masing di masing-masing gang gitu ya, tongisasi gitu ya. Ya, jadi tongnya itu pun justru tong sampah itu akan dibuang ke tempat sampah. Karena apa? Karena kesadaran masyarakat itu juga belum bagus. Nah, saya lihat luar biasa ini, kalau misalnya pengadaan bak sampah itu ya, itu banyak yang sudah dicongkel, banyak yang diambil, banyak yang dibuat timbang gitu ya. Nah, jadi sepertilah kondisinya. Kenapa? Karena mindset masyarakatnya masih di bawah. Nah, tugas daripada mindset masyarakat itu ada pada kita sebagai agent of acting. Sebagai mahasiswa itulah kita salah satu indikator kinerja utama yang kami unggulkan untuk program ini adalah mahasiswa memiliki pekerjaan yang layak. Jadi pekerjaan itu bukan hanya menjadi PNS. Pekerjaan yang layak itu yang memiliki penghasilan di atas UMR, ya, itu baru layak. Nah, jadi ada kriteria layaknya apa tidak itu yang kita memiliki pekerjaannya. Jadi harapannya ketika pulang ini nanti paling tidak kalian punya gambaran apa sih usaha yang ingin saya geluti. Nah, ini masalah sampah ini walaupun banyak pemulung ya, kalian bisa khawatir akan beda manajemen pengelolaan sampahnya orang yang sudah berpendidikan dengan yang hanya sekedar mulung-mulung itu saja. Kalau pemulung itu ya mereka hanya mengharapkan misalnya mulung hari ini bisa untuk membeli beras kilo 2 kilo maka selesai. Nah, kalau kita yang sudah mendapatkan pelatihan seperti ini, membangun bisnis sampah diniatkan untuk membuka peluang usaha bagi orang lain. Nah, kembali ke permasalahan sampah. Sampah ini
masalah bagi orang yang tidak kreatif. Jadi bukan karena apa kita melihat selama ini ya bahwa yang ngurus sampah itu adalah pemulung, ya, tapi luar biasa ketika saya ada pertemuan kemarin yang difasilitasi oleh Bintang Sejahtera dengan beberapa pengelola bank sampah se-ETB ini. Luar biasa, ini pemulung pegang laptop semua gitu loh, ya, pemulung intelek gitu ya, dan dalam artian orang yang mengelola sampah ini orang-orang yang berpendidikan. Nah, jadi ini adalah sampah-sampah yang tidak dikelola, jadi kondisinya seperti ini. Padahal ini kalau kita lihat, kalau kita sedang pilah mana itu jenis sampahnya berdasarkan nilai ekonominya, seperti yang disampaikan oleh Mas Awal tadi, pipetnya itu berapa rupiah, dan berapa ribu, kemudian gelasnya itu sendiri. Kemudian kalau dia dipotong juga itu gelangannya itu beda gitu ya, beda juga harga gelangannya itu, labelnya beda, harganya itu kan nilai ekonomi. Nah itu besok ya di hari kedua nanti kita bisa praktekkan bagaimana pengelolaan sampah organik, non organik, bagaimana skill up bisnisnya. Nah, bagaimana kita mengelola sampah itu besok prakteknya. Hari ini boleh bertanya apa sih pengelolaan sampah itu, bagaimana sih, yang mana sih jenisnya, organik, anorganik. Nah hari ini teorinya, besok prakteknya di lapangannya di Lab Center. Kemudian nanti yang organik ini ada dia rangkaiannya tersendiri ya, besok dikupas lebih dalam lagi nanti di pelatihan pengelolaan sampah anorganiknya, dan juga yang organiknya juga demikian. Pulang dari sini, ketika ada acara dimanapun, kapanpun, kan mahasiswa ini sering ngadain kegiatan kan, baik di organisasinya, di BEM-nya, di lembaga-lembaga yang lain, silakan tanamkan dari prinsip diri pribadi bahwa sejak hari ini, sejak keluar dari acara pelatihan ini, mindsetnya harus sudah dirubah. Setiap ketemu sampah atau sampah pribadi itu selalu dibuang di tempatnya, atau paling tidak sediakan untuk membuang sampah, dimasukkan ke tasnya atau seperti apa. Sektor ekonomi. Jadi sekarang dunia sudah mulai meninggalkan yang namanya linear ekonomi. Linear ekonomi itu ya tadi, Anda punya sampah diangkut dibuang, itu linear ekonomi. Berakhir di TPA. Ya. Jadi sirkular ekonomi itu kemudian bisa mudah menjadi harapan kepada dunia. Pertama dalam hal menciptakan potensi ekonomi, ya, lapangan pekerjaan dan lain, sekaligus juga melestarikan lingkungan. Sirkular ekonomi adalah lebih dari sekedar kesempatan, ya, kesempatan opportunity untuk Indonesia dalam mengurangi sampah, ya, and improve the environment. Kecamatan Unggul, Selatan Lombok, ya, di area Pantai Laki gitu ya. Jadi kami lakukan riset juga di sana mengenai potensi ekonomi sampah. Kenapa penting ekonomi sirkular? Saya katakan tadi bahwa kita sekarang dunia sekarang sudah mulai bergerak meninggalkan konsep ekonomi linear atau kurang memahami ekonomi sirkular. Sehingga mudah-mudahan dengan inovasi ini kemudian menginisiasi ekonomi pusat studi ekonomi sirkular disandingkan dengan ekonomi syariah, itu sangat luar biasa. Sangat bisa kemudian menjadi harapan kita ke depan dalam pengelolaan sampah di NTB dan Indonesia. Ada 5 R. Kalau sekarang kita lebih banyak mengenal 3 R: reuse, recycle. Di ekonomi sirkular pun ada 5 R. Ya, ada tambahan refurbish dan renew. Apa itu? Karena di reuse itu kita mengurangi penggunaan, ya, mengurangi penggunaan. Artinya kalau kita masih bisa menggunakan botol ini berulang kali, kita harus gunakan berulang kali. Ke depan dunia sudah mulai bergerak akan menggunakan PET semua. Kenapa? Karena dia yang paling mudah didaur ulang. Kalau didaur ulang, kualitasnya dapat ulang. Makanya di situ redesign produk, ya, to require less resource, untuk mendapatkan agar membutuhkan lebih sedikit sumber daya. Bagaimana caranya agar manusia tidak lagi menggunakan kertas, agar pohon yang ditebang banyak tidak menggunakan plastik. Sebenarnya tujuan plastik teman-teman itu mulia. Sekarang boleh dimasalahkan, kenapa? Karena pola pikir